menguak skenario di balik kebakaran Kejagung saat pengusutan Joker dan Jiwasraya. Ditulis oleh Niha Alif. Teka-teki kebakaran gedung Kejaksaan Agung akhirnya menemui titik terang. Kepolisian akhirnya mengakui bahwa penyebab utama kebakaran bukanlah korsleting, melainkan ada kesengajaan membakar. Sebelumnya, beberapa gedung pemerintahan dikabarkan juga pernah terbakar saat menyelidiki kasus besar. Sebut saja Bank BI, yang sempat ludes dilahap si jago merah saat menangani kasus BLBI. Dan kini sejarah terulang di Kejaksaan. Pada 8 Desember 1997, Menara A Gedung Bank Indonesia di lantai 23, 24, dan 25 terbakar saat Kejaksaan Agung tengah sibuk mengusut penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jaksa Agung kala itu, Marzuki Darusman, tak ragu mengaitkan hangusnya lantai vital di gedung BI menyebabkan raibnya dokumen BLBI. Ia pun yakin peristiwa itu tak lepas dari campur tangan penguasa lama. Marzuki tambah pusing lantaran musibah serupa juga terjadi di gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 12 Oktober 2000. Kebakaran yang melanda gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kamis siang telah menghanguskan ruang arsip, ruang kepala BPKP, dan ruang deputi khusus. Diduga berbagai dokumen penting diantaranya berkas kasus BLBI ikut hangus terbakar. Api yang muncul pada pukul 14.25 waktu Indonesia bagian Barat berasal dari lantai 3 gedung BPKP di Jalan Hayam Wuruk nomor 7 Jakarta Pusat. Akibat kebakaran tersebut, dikatakan sejumlah data-data bank yang terkait dalam masalah BLBI diduga ikut terbakar. Selain data BLBI, di lantai itu tersimpan pula dokumen bank beku operasi, bank beku kegiatan usaha, BUMN, BUMD, dan dokumen penting lainnya. Kisah serupa juga terjadi di peristiwa terbakarnya gedung di Kementerian ESDM, Jumat 19 September 2014. Di gedung itu tersimpan dokumen barang bukti kasus yang menyeret Menteri ESDM Jero Wacik. Saat itu, KPK tengah menyidik kasus pemerasan oleh Jero. Indikasi penyelewengan muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, untuk memainkan anggaran dana operasional menteri. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 miliar. Dan Jero akhirnya divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan oleh MA pada tingkat kasasi. Ia juga meminta membayar uang pengganti sebesar 5,07 miliar rupiah. Hukuman bagi Jero itu naik 2 kali lipat dari vonis di tingkat pertama. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara bagi Jero. Ini kembali lagi pada kebakaran Kejagung. Sebagaimana diketahui saat ini, instansi pimpinan ST Baharudin tengah mengusut perkara penyalahgunaan dana di perusahaan asuransi Jiwasraya. Penyidikan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dijanjikan upah 10 juta US dollar untuk meloloskan terpidana skandal Bank Bali Joko Chandra. Nilai janji sebesar kurang 145 miliar rupiah tentu tak pantas untuk seorang Pinangki yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Wajar jika muncul kecurigaan adanya keterlibatan jaksa yang lebih senior dari Pinangki. Dari sejarah lama, banyaknya kebakaran yang menimpa gedung pemerintah. Wajar kalau kecurigaan mengerucut.
bahwa kebakaran memang sengaja dilakukan. Pertanyaannya, oleh siapa? Penyelidikan kepolisian hanya sampai pada kelalaian renovasi yang menjadi titik api. Lantas siapa yang akan ditersangkakan? Apa tukang renovnya? Apa kali ini kejaksaan kembali menumbalkan orang tak bersalah seperti halnya 6 terdakwa Jiwasraya yang hanya menjadi tumbal? Seperti diberitakan wartaekonomi.com, Kabareskrim Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan kebakaran di gedung memiliki unsur kesengajaan dan direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niat untuk membakar gedung tersebut. Listio mengatakan kebakaran pada 22 Agustus 2020 lalu tersebut bukan diakibatkan oleh korsleting listrik, namun diduga karena ada api terbuka yang membuat gedung itu hangus. Sejak pagi hingga sore sebelum terbakar, ia mengatakan ada aktivitas renovasi di salah satu lantai yang diduga kuat merupakan sumber api. Hasil olah TKP Puslap 4 menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka, katanya di Jakarta, Kamis 17 September 2020. Akhirnya dari skenario lama yang dimainkan tetap saja tak bisa diantisipasi. Bagaimana hukum bisa dijalankan kalau pelaku kejahatan sendiri berasal dari penegak hukum? Maka jangan heran kalau banyak cerita kejaksaan main sita harta dalam kasus Jiwasraya. Sudah begitu, seluruh kerugian ujungnya ditanggung uang negara. Baiknya lembaga ini dibubarkan hingga ke akar ketimbang membangun gedung baru. Presiden harus mempertimbangkan kejaksaan dari generasi baru yang lebih selektif dengan membuang orang lama, termasuk budayanya yang jauh dari moral. Begitulah kura-kura.